Bab 931, mengobrol sesuatu denganmu. Apa? Kevin mendongak untuk menatapnya dengan dingin dan tegas. Karina melihat tatapannya yang dingin dan tegas, membuat dia agak ketakutan dan kakinya gemetar, lalu berkata dengan takut, "Gak apa-apa kok." Kevin meliriknya acuh tak acuh dan tidak bicara lagi, lalu pergi sambil membawa barang yang sudah dia periksa. Karina, dia akan mulai serius mempertimbangkan untuk mengusir pria ini. Keluar dari supermarket, Karina melihat punggung pria yang berjalan di depannya dan berteriak, "Tuan Kevin." Kevin berhenti melangkah dan menatapnya. "Aku mau ngomong sesuatu denganmu." Karina tersenyum dan maju 2 langkah. Dia merasa kalau Kevin memang benar-benar ingin tinggal di rumahnya, maka dia perlu menjelaskan beberapa hal supaya tidak menimbulkan masalah di masa depan. "Katakan saja," Kevin berkata datar dan mengalihkan tatapannya yang dingin. "Ini tentang insiden yang terjadi tahun lalu." Karina berbicara dengan hati-hati. "Hah, yang mana?" tanya Kevin. "Itu M." Karina sudah menduga pasti pria ini sudah melupakan masalah itu dan untuk sesaat dia ingin menelan lagi apa yang sudah dia ucapkan. Tapi setelah memikirkannya, dia merasa itu bukan pilihan yang baik. Jadi jika suatu saat dia memprovokasi pria ini, maka pria ini akan membalas dendam yang baru dan dendam yang lama, dan Karina akan mati. Karina merasa topik ini agak berbahaya, sehingga dia sangat gugup sampai bibirnya kering, lalu mengambil sebotol minuman dari tas belanja yang dibawa oleh Kevin. Ketika dia berusaha untuk membuka tutup botol itu dengan sangat kuat dan keren, tapi detik berikutnya, tutup botol itu tidak bergerak, tetapi ekspresi Karina seperti kesakitan karena jarinya panas saat mencoba membuka tutup botol. Karina marah di dalam hati, kayaknya tutup botol ini dibuat dari bajaya. "Karina," Kevin tiba-tiba memanggilnya. Karina sangat ketakutan sehingga dia hanya membeku. Kenapa?" "Aku boleh minum dulu kan?" Sebelum bicara denganmu, sebelum selesai bicara, Kevin sudah berjalan ke arahnya dengan ekspresi dingin. "Tanganmu," dia mengambil minuman dari tangannya dan melemparkannya kembali ke tas belanja. "Kenapa tanganku?" Karina melihat ke bawah dengan bingung dan ternyata ada darah di ibu jarinya. Lalu dia kehilangan kendali dan berteriak, "Aduh, kenapa tanganku berdarah? Kevin, kenapa kamu diam aja? Diam-diam kamu mau menyerangku ya?" Ternyata kamu masih benar-benar ingat soal kejadian itu. Saat melihat tatapannya yang dingin dan tenang, Karina tiba-tiba terdiam seperti burung puyuh, hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani bicara. "Kamu melukai tanganmu sendiri saat membuka tutup botol," Kevin menjelaskan dan kemudian menegurnya. "Ke depannya, jangan banyak gaya kalau lagi mau buka tutup botol, Karina." Kenapa dia jadi terluka hanya karena membuka tutup botol ini? Kevin meletakkan tas belanja di tangannya di tanah, mengeluarkan sapu tangan dan sebungkus kecil obat hemostatik khusus dari sakunya. Secara perlahan Kevin menuangkan bubuk itu ke luka di ibu jarinya dan dalam beberapa detik pendarahannya berhenti. Kemudian Kevin dengan terampil membalut lukanya. "Kok kamu masih aja bawa barang-barang itu sih?" Karina bertanya dengan santai. Kevin menjawab dengan tenang, "Aku bawa lebih banyak sih. Ini adalah kebiasaan yang terus dia lakukan selama bertahun-tahun. 1 set alat bedah yang dirancang khusus dan 1 set jarum perak." "Contohnya apa?" Bulu mata Karina bergetar dan bertanya dengan hati-hati. "Pisau bedah dan jarum perak," jawabnya. Karina tersedak dan berhenti bicara. Kevin bertanya saat melihatnya tidak bicara, "Barusan kamu mau bilang apa?" Karina teringat ekspresi Kevin saat itu yang menakutkan dan kemudian memikirkan situasi saat ini, membuatnya merasa lebih baik jika tidak bertanya. Bagaimanapun Kevin tidak akan ingat untuk sementara waktu dan seharusnya ke depannya kalian tidak perlu membahas ini sehingga dia bisa hidup dengan damai. "Gak apa-apa," dia menggelengkan kepala untuk menyangkal. Saat melihat ini, Kevin tidak terus bertanya. Dia mengeluarkan botol yang ingin Karina minum, membuka tutupnya yang keras dan menyerahkan padanya.
Karina merasa tersentuh lalu mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Kembali di rumah, Kevin mengeluarkan kotak obat, lalu mengobati lukanya lagi dan mengingatkannya untuk tidak terkena air. Setelah lukanya diobati, Karina menyelinap kembali ke kamar dan menelepon kakaknya. "Kakakku, aduh, aku kangen kamu banget. Besok kamu bawakan alat gambarku ke kota Leicester ya. Terus apakah kamu bisa tinggal sebentar di kota Leicester?" "Ya." "Oke." Gushen tidak bertanya apa yang terjadi pada kakaknya dan langsung menyetujuinya. Lalu bertanya lagi, "Apakah kamu mau aku bawa koki keluarga River ke sana?" "Tidak. Tidak perlu. Udah ada yang masak kok." Karina menolaknya. Mendengar ini, Gushen mengira kakaknya sudah menyewa seorang bibi untuk memasak, jadi dia tidak memaksanya. Mereka mengobrol sebentar dan Karina merasa mengantuk. Setelah mengakhiri panggilan, dengan santai dia melemparkan ponsel dan pergi tidur. Keesokan harinya, saat siang hari, Karina baru saja makan siang dan minum obat yang sangat pahit. Setelah itu dia diusir oleh Kevin untuk pergi berjalan. Terdengar ketukan di pintu. Kevin yang sedang duduk di ruang tamu, berdiri untuk membuka pintu. Di depan pintu berdiri seorang pria tampan berusia 27 atau 28 tahun, yang terlihat mirip dengan Karina. Maaf, aku salah alamat." Gushen langsung meminta maaf dan hendak berbalik. "Cari Karina ya?" Kevin bertanya dengan nada dingin dan melirik ke kotak peliharaan yang dibawa olehnya. "Kok kamu tahu? Kamu?" Gushen sedikit terkejut sebelum dia menyadari pria di depannya ini terlihat familiar. Tapi untuk sesaat dia tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihat Kevin. "Aku Kevin." Setelah selesai bicara, dia sedikit berjalan ke samping untuk membiarkan Gushen masuk. Setelah dia berkata begitu, Gushen akhirnya ingat di mana dia pernah melihat pria ini. Kamu, Kevin, kenapa ada di rumah saudara perempuanku?" Gushen langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya dengan sangat marah. Orang-orang yang dibayarnya ikut masuk untuk memindahkan barang-barang lain ke dalam rumah. Kevin tidak menjawab pertanyaannya, dengan tenang duduk di sofa dan mengambil buku medis yang barusan dia baca. Gushen awalnya ingin bertanya, tapi dia mendengar jeritan Collie, menggertakkan gigi dan mengeluarkan kucing dari kotaknya. Dia memberikan uang kepada para porter dan pergi membuang kotoran kucing di toilet, lalu menuang makanan kucing ke mangkok kucing. Saat melihat kucing itu berbaring nyaman di pangkuan Kevin, Gushen sangat marah hingga tekanan darahnya naik. Dia melambai ke arah kucing dan memerintahkan, "Hei Collie, sini." Collie menatapnya dengan ekspresi menghina, lalu lanjut berbaring di pangkuan Kevin dengan mata tertutup. Ketika melihat ini Gushen langsung berjalan ke depan Kevin dan mengambil Collie. Collie melambaikan tangannya dan mencakar wajah Gushen, lalu lompat dari tangannya dalam sekejap dan melompat lagi ke pangkuan Kevin. Kucing itu tidak suka kalau dipaksa, dan sepertinya dia jadi tidak suka denganmu. Kevin meliriknya dengan tenang dan berkata dengan dingin. "Gushen," dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Karina. "Karina, aku sudah sampai di rumahmu. Aku lagi di luar dan 10 menit lagi aku pulang." "Ketuk pintu saja, ada orang kok di rumah," kata Karina. Mendengar ini, Gushen langsung mengalihkan pandangannya ke arah Kevin. Setelah terdiam selama beberapa detik, dia berteriak dengan marah, "Karina River, cepat pulang." Bab 932. Apakah pria itu selalu menakutkan? Ketika Karina mendengar Gushen menyuruhnya untuk cepat kembali, dia langsung mengakhiri panggilan dan bergegas pulang tanpa mengatakan apapun. Bukannya dia takut Gushen dan Kevin akan bertengkar, tapi dia tidak diusir dari rumah saat cuaca dingin. Selain itu, Kevin akan selalu memaksanya untuk keluar dan berjalan di sekitar rumah setelah selesai makan. Untuk sesaat Karina memutuskan membeli treadmill dari online shop sehingga dia bisa berolahraga di rumah. Karina yang terus terkena angin dingin di luar dan kembali ke rumah yang hangat. Sebelum dia sempat mengeluh, dia sudah melihat tatapan dingin Kevin. Dia sangat ketakutan sehingga jantungnya berdebar kencang, membusungkan dadanya,
sedikit mengangkat dagu dan berkata dengan percaya diri, "Kenapa kakak suruh aku pulang?" Kevin mengalihkan pandangannya dengan tenang dan tidak bicara. "Karina, siapa pria ini? Jadi kamu kembali ke kota Leicester karena dia?" Gushen bertanya dengan marah sambil menunjuk Kevin yang duduk di sofa. Dengan nadanya ini, semua orang yang tidak mengerti bisa mengira kalau Gushen adalah seorang suami yang sedang bertanya pada istri yang kawin lari dengan selingkuhan. Karina menahan keinginan untuk memutar matanya dan menjawab dengan lembut. Dia adalah ahli gizi pribadi yang dibayar oleh nenek, meskipun sebenarnya dia jadi ahli gizi pribadinya saat tahun lalu. "Jadi dia tinggal bersamamu?" Gushen bertanya lagi dengan ekspresi dingin. "Iya," Karina mengangguk dan buru-buru menyalahkan orang lain, menghela nafas dan berkata tanpa daya. "Nenek yang minta dia untuk tinggal di sini, dan aku tidak bisa melawannya." Nenek yang disalahkan. Bahkan, tahun lalu neneknya juga membiarkan Kevin tinggal di sini. Kali ini Kevin sendiri yang ingin tinggal di sini dan Karina tidak bisa mengusirnya, jadi dia hanya bisa membiarkannya dan menyuruhnya masak untuknya. Nenek mikirin apa sih, pria dan wanita dewasa tinggal serumah. Kalau ini menyebar, kamu mau kehilangan reputasimu? Apakah di masa depan masih ada orang yang mau nikah sama kamu? Ketika Gushen mengucapkan kalimat terakhir, dia merasakan aura menakutkan di punggungnya. Dia menoleh untuk melihat Kevin dan ternyata dia masih menunduk untuk membaca buku. Gushen bergumam di dalam hati dan menarik pandangannya. "Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan nenek." Karina merentangkan tangannya, seolah-olah tidak tahu apapun. Gushen sangat menyayangi adik perempuannya dan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan neneknya. Dia tidak bisa menahan amarah ketika memikirkan seorang pria dewasa tinggal di rumah adiknya, dan dia akan mengusir Kevin. Gushin berdiri di depan Kevin dan mengancamnya dengan suara dingin. "Hei Kevin, cepat berkemas dan keluar dari rumah adik perempuanku. Kalau tidak jangan salahkan aku ya, kalau aku bersikap kasar padamu." "Kak, kamu tidak terlihat galak tuh, kamu harus sedikit lebih galak." Karina senang karena menonton itu dan tidak takut akan terjadi masalah, malah mendukungnya. Tiba-tiba dia merasakan dua orang yang menatapnya dengan dingin dan Karina sudah tahu tanpa harus melihat. Dia segera menutup mulutnya dan berhenti bicara. Gushen mendengar adik perempuan memintanya untuk jadi lebih galak dan dia menurutinya, lalu meraih kerah baju Kevin dan bersiap untuk mengusirnya. Kevin masih duduk di sofa sambil menyilangkan kaki dan menunduk. Gushen tidak menyadari bahaya sama sekali. Tapi Karina di sampingnya sangat ketakutan sehingga jantungnya berdetak kencang dan dia menepuk punggung tangannya. Kak, lepaskan tanganmu, kenapa? Tidak terima." Gushen semakin marah karena mengira Karina sedang berusaha membela Kevin. Awalnya hanya satu tangan yang meraih kerah leher Kevin, tapi sekarang dia menggunakan dua tangannya. Saat melihat Gushen hendak menarik Kevin dari sofa, Karina berteriak ketakutan, "Gushen River, lepaskan!" Gushen kaget dengan teriakan adik perempuannya dan melepaskan Kevin. "Ah, Tuan Kevin, aku mau bicara sama kamu, kamu." Karina menelan ludah dan suaranya sedikit bergetar. "Kakak aku lepas kendali, jadi bolehkah kamu menurunkan pisau bedah itu?" Mendengar ini, Gushen menundukkan kepalanya dengan bingung dan melihat pisau bedah tajam yang terlihat menakutkan ada di depan juniornya. Dia bahkan tidak perlu berpikir dan langsung mundur dua langkah. Telapak tangannya berusaha menutupi bagian itu dan dahinya langsung berkeringat. Tadi Gushen sedang memegang kerah Kevin dengan kedua tangannya. Jika adiknya tidak menghentikannya menarik Kevin ke atas, maka pisau bedah itu. Memikirkan hal ini membuat Gushen berkeringat dingin. "Sialan, pria ini seperti iblis. Aku tidak suka fisikku disentuh oleh orang asing." Kevin membenarkan kerahnya dan berkata dengan dingin, "Kalau kamu bukan kakak Karina." Gushen yang sedang emosi karena memikirkan adik perempuannya terus mengalami kesulitan, menatap Karina dengan penuh simpati, belas kasihan dan sedih. "Kak, kita kan sudah lama tidak bertemu.
Ayo pergi ke ruang kerja untuk ngobrol. Karina tersenyum lalu menarik Gushen dan berjalan ke ruang kerja. Tanpa sadar Gushen ingin membahas bahwa mereka baru saja bertemu 2 hari yang lalu. Jadi mana mungkin dia bilang sudah lama tidak bertemu. Tapi setelah melihat Kevin yang sedang duduk santai membaca buku, dia merasa sangat perlu bicara dengan adik perempuannya di ruang kerja. Di ruang kerja, Gushen bertanya, "Hei Karina, pria itu selalu menakutkan ya? Sepertinya dia selalu mengeluarkan pisau bedah pada setiap orang." Karina merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Seringnya sih begitu tapi dia masih asik kalau diajak ngobrol, kecuali tentang itu. Karina, kenapa kamu tidak ikut aku kembali ke Kyoto? Pria itu sangat berbahaya. Gushen merasakan miliknya ngilu karena mengingat situasi berbahaya barusan. Karina menggelengkan kepalanya ketika teringat Kevin yang berencana untuk ikut dengannya ke Kyoto sebelumnya. Jika Kevin pergi ke Kyoto bersamanya, maka sepertinya dia akan bertengkar dengan kakaknya. Tentu saja, Karina tidak takut Kevin akan dipukuli. Tapi dia takut kalau mereka berkelahi, maka kakaknya akan berakhir dengan menyedihkan karena kehilangan tangan dan kakinya. Lagi pula dia mendengar kalau Kevin bisa bela diri dan mendengar kalau dia jago berkelahi. Jadi Karina yang sering berimajinasi, tiba-tiba berpikir dan mengarang kisah bahwa Kevin adalah seorang bos mafia sebelum akhirnya dia bertobat dan jadi dokter. Kak, kalau kamu tidak memprovokasi dia tidak akan melakukan apapun padamu, kata Karina menenangkannya. Jika dia kembali ke keluarga River di Kyoto, maka kakaknya akan terus memarahinya setiap hari dan memikirkannya saja sudah sangat menakutkan. Gushen terdiam selama beberapa saat lalu berkata, "Aku akan sita semua barang berbahayanya seperti pisau bedah itu saat dia sedang pergi." "Kamu mau mati ya?" Karina bertanya dengan nada yang sangat serius dan mengingatkannya, "Kak Gushen, sebaiknya kamu jangan sentuh barang-barangnya apalagi alat medisnya. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu gimana cara kamu mati." Pria itu menganggap semua alat-alat bedah dan seperangkat jarum perak sebagai harta berharga. Jadi siapapun yang berani mengambilnya, maka dia bisa mengambil nyawa orang itu. Gushen, ini adalah pertama kalinya melihat adik perempuannya begitu serius. Dan dia teringat lagi kalau barusan pria itu menggunakan pisau bedah dan diarahkan ke junior miliknya. Gushen mengerucutkan bibir dan dengan enggan setuju. "Ya, aku mengerti."